Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, memiriskan sekali apa yang dialami oleh para nelayan yang berada di sepanjang pesisir pantai utara Provinsi Banten, tepatnya di Kabupaten Tangerang, semenjak berbulan-bulan lamanya dulu sebelum TNI AL masuk ke sana membongkar pagar laut yang ada di sepanjang pesisir pantai utara Banten ini. Telepon aja dah. Telepon dah. Maksudnya apa? Ini jalanan, teh. Nah, bisa nyuruh bete. Kita disuruh siapa? Telepon aja dah. Telepon dah. Telepon aja dah. Telepon dah. Ini maksudnya apa? Kalau orang ini jalanan, teh. Kenapa bisa nyuruh PT? Kita disuruh siapa? Sahabat BN, para nelayan sebenarnya sudah tahu dari dulu bahwa pagar ini dipasang mengganggu mereka melaut. Perahu mereka bisa cabik, jaring mereka bisa tersangkut di sana dan putus. Tetapi ketika mereka mencoba menghalangi pembuat pagar itu, mereka diancam. Ada satu momen ketika nelayan menemukan pemasang pagar laut itu ketika mereka melaut. Namun begitu mereka mencoba melarang, para nelayan terdiam karena mereka diancam. Dan selama berbulan-bulan semenjak bulan Juni 2024, video yang mereka ambil ketika mereka menemukan pemasang pagar ini di laut, terpaksa mereka simpan. Mereka takut mengedarkannya, takut karena ancaman yang begitu menakutkan bagi mereka. Sekaranglah baru mereka berani mempublikasikan video ini setelah mereka merasa mendapat perlindungan dari TNI Angkatan Laut. Video ini diambil nelayan di lokasi pemasangan pagar laut di Desa Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang. Dan video ini mereka rekam pada bulan Juni 2024. Bayangkan sahabat BN, mereka takut mempublikasikan pemasang pagar itu karena mereka diancam. Yang jadi pertanyaan kita sahabat BN, sekarang ini apakah akan mungkin terbongkar, terusut secara hukum pelaku atau pemilik pagar ini? Demikian juga, apakah akan mungkin terusut secara hukum mereka yang memiliki sertifikat tanah bawah laut di sisi pagar laut ini? Sebab sampai sekarang kita belum lagi melihat tindakan dari penegak hukum, apakah dari KPK, dari Kejaksaan, atau dari Polri, pengusutan tentang pelaku pembuat pagar atau pemilik pagar laut ini dan pelaku yang memproses penerbitan
sertifikat tanah dalam laut ini. Andai kata diam saja setelah pagar dibongkar, setelah sertifikat dibatalkan, tentu saja namanya ini hukum tidak jalan juga di negeri kita. Hukum tidak tegak juga di negeri kita. Kenapa hukum tidak bisa tegak di sini? Tentu saja karena pemilik pagar dan pemilik sertifikat tanah dalam laut ini orang yang ditakuti oleh pemerintah. Ditakuti tentu bukan karena dia punya pistol, tetapi karena dia punya uang. Akankah uang saja yang menentukan hukum di negeri ini? Kalau begitu, tidak bisa tidak, namanya pemerintah kita lebih berpihak kepada yang punya duit, yang punya uang, daripada berpihak kepada kebenaran, kepada keadilan, kepada rakyatnya sendiri. Sampai kapan kita akan berpatokan kepada uang? Sampai kapan negara kita ini akan berhenti penguasanya berselingkuh dengan pengusaha, melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan menyebutnya sebagai oknum, oknum A, oknum B, oknum C, oknum pejabat itu, oknum pejabat ini, dan menekan rakyatnya. Sampai kapan, sahabat BN? Kalau memang tidak terbongkar, tidak terusut secara hukum nanti, pelaku, pembuat pagar laut, dan pemilik sertifikat dalam laut ini, mau tidak mau sahabat BN, rakyat harus bangkit. Kemana rakyat lagi akan mengadu? Mengadu kepada pemerintah. Pemerintah takut kepada pengusaha karena uangnya. Mengadu kepada DPR. Partai-partai yang mengantarkan DPR ke Senayan telah berkoalisi dengan istana, dengan penguasa. Tak ada lagi tempat rakyat mengadu. Karena itu, memang rakyat lagi yang harus bangkit. Seperti bangkitnya Khalid sang nelayan. Kita sedih sahabat BN melihat perjuangan Khalid ini. Mereka hanya seorang nelayan, tidak bisa fokus ke laut karena mereka memperjuangkan nasib mereka, nasib para nelayan. Andai kata memang tidak terusut secara hukum, pemilik pagar laut dan pemilik sertifikat bawah laut ini, maka boleh dikatakan rakyat sekarang ini seperti ayam kehilangan induk. Tidak ada lagi tempat bergantung. Tidak ada lagi yang berkuasa di negeri ini jabatan dan uang. Bayangkan, untuk mempublikasikan video yang mereka ambil ketika mereka menemukan pemasang pagar laut itu. Dan ketika mereka meminta agar jangan dipasang pagar ini, lantaran mereka diancam oleh pemasang pagar ini. Untuk mempublikasikan video ini saja mereka ketakutan. Sejak bulan Juni 2024 video ini mereka simpan. Barulah sekarang berani mereka mengeluarkan video ini. Setelah mereka dapat berlindung kepada TNI Angkatan Laut. Sahabat BN, mari kita renungkan bersama kondisi negara kita yang seperti ini. Sekali lagi rakyat berharap kepada Presiden Prabowo. Mohonlah Pak Presiden Prabowo berpihak kepada rakyat. Meskipun mungkin gara-gara Pak Presiden Prabowo dekat dengan rakyat, berpihak pada rakyat, bisa jadi Pak Presiden Prabowo akan berjarak dengan oligarki. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.